Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu 10 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Gerson Bianome. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, marilah mengambil waktu hening untuk bersyukur dan mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Maha Kudus, dengarlah doa kami. Di dalam pengasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu, Engkau boleh memberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, agar firman-Mu boleh kami baca dan merenungkannya bersama, untuk boleh kami pakai sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya. Jemaat terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita cerita tentang Perjanjian Lama, pasti panjang ceritanya.
ada cerita tentang manusia yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ada juga cerita tentang manusia yang hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan, yaitu hidup dalam dosa dan kejahatan. Sehingga Tuhan kecewa dan marah, bahkan menghukum manusia. Berbicara tentang marah dan kecewa, kita ingat orang tua kita zaman dulu di kampung, ketika anaknya berbuat salah, mereka langsung marah dan menghukum, bahkan memukul anaknya. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai kapal, itu sabuk yang besar yang biasa dipakai para tentara atau para polisi. Itu mereka pakai mukul. Ada juga yang pakai tangan. Sehingga pada saat anak itu dipukul, karena anak itu merasa bersalah, bahkan takut sehingga tidak terasa sakitnya. Tapi ketika orang tuanya memanggil anak itu dan memeluknya, memberikan nasihat, memberikan kasih sayang, baru terasa sakitnya. Jadi dengan marah dan menghukum itu adalah kebiasaan orang tua kita, karena mereka pada saat itu banyak belajar tentang perjanjian lama, yang dimana Allah kalau marah, kecewa, selalu menghukum manusia yang berbuat jahat kepadanya atau yang melawan Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan juga digambarkan seperti orang tua yang kecewa, sedih dan marah kepada manusia yang selalu berbuat jahat, berbuat dosa, dan melawan titah atau kehendak Tuhan, sehingga Tuhan kecewa dan menghukum manusia. Tuhan menunjukkan kekecewaannya, kesedihannya, kemarahan dan hukumannya, tapi masih ada kasih karunia melalui pembacaan kita pada hari ini. Ada 3 hal yang harus kita renungkan di dalam bacaan kita pada hari ini. Hal yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Tuhan bersedih dan sakit hati karena dosa-dosa manusia. Tuhan bersedih dan sakit hati karena dosa yang kita perbuat. Itu seperti yang terjadi dalam bacaan kita saat ini, yaitu anak-anak Allah yang adalah keturunan Set, yang hidup selalu percaya kepada Tuhan atau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam kehidupan mereka akhirnya tergoda juga oleh anak-anak perempuan manusia yang adalah keturunan Kain, yang hidupnya cemar dan tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya perkawinan mereka, dan terjadilah melahirkan keturunan yang jahat juga, karena
pergaulan atau perkawinan campur antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti selalu dimenangkan oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan, sehingga keturunan yang mereka dapat selalu hidup di dalam kuasa-kuasa kegelapan atau hidup di dalam dosa, sehingga perkawinan campur itu menyebabkan orang berdosa semakin bertambah besar dan memenuhi bumi ini. Manusia yang kecenderungan hatinya selalu berbuat kejahatan. Kita diingatkan oleh Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita lewat Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat menghujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Allah sangat menderita dan berduka cita karena ia mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Dosa manusia memilukan hati Tuhan. Di sini Allah menunjukkan kepedihan yang menusuk hatinya atau sakit hatinya karena dosa yang diperbuat manusia. Allah menyesalkan tindakan manusia yang memilih berbuat dosa daripada taat kepada Tuhan. Yang menjadi renungan bagi kita di hari yang pertama ini adalah saat kita berbuat dosa, memberontak atau tidak taat kepada Tuhan, maka kita sudah membuat Tuhan bersedih dan sakit hati. Kesetiaan Tuhan kita balas dengan ketidaktaatan. Kasih dan kebaikan Tuhan kita balas dengan pemberontakan. Kita hidup hanya memuaskan keinginan dan hawa nafsu saja. Semuanya ini membuat Tuhan sedih dan sakit hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah Tuhan marah dan menghukum manusia berdosa. Atas dosa manusia yang semakin besar, Allah menentukan sikapnya. Allah memutuskan untuk menyatakan hukumannya, yaitu dengan menghapuskan manusia dan bumi serta segala ciptaannya dengan bencana air bah. Bisa kita baca di dalam bacaan kita hari ini ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17. Di sini kita melihat Allah yang tidak hanya sedih dan sakit hati, melainkan juga Allah marah dan menghukum. Allah menunjukkan kemarahan dan kebenciannya atas sikap dan pilihan manusia yang berdosa. Dengan hukumannya, Allah menunjukkan kekudusan dan keadilannya untuk melawan manusia yang berbuat dosa atau berbuat jahat.
Ketika kita berdosa, maka kita akan berhadapan dengan wajah Allah yang penuh dengan kebencian dan kemarahan, dan kita memilih tidak taat kepadanya. Ketika kita berdosa, maka kita akan berhadapan dengan hukuman Allah. Tuhan tegas dan tidak main-main berhadapan dengan kita yang hidup di dalam dosa. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi orang yang berkenan kepadanya. Di tengah-tengah manusia berdosa yang memenuhi bumi, ada kasih karunia Tuhan bagi Nuh. Ini sungguh-sungguh berita sukacita, di mana Tuhan menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya. Bisa dibaca di dalam bacaan kita ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-18. Di tengah-tengah banyak manusia berdosa, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada keturunan Zet, yaitu Nuh, yang tetap menunjukkan kepercayaannya kepada Allah. Jadi kasih karunia Allah bisa diartikan sebagai wujud dari belas kasihan dan kemurahan Allah kepada Nuh, karena Allah berkenan atau menerima kehidupan Nuh sebagai orang yang percaya atau orang benar, orang yang tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Sehingga kisah ini adalah sebuah kisah penebusan yang luar biasa, di mana Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kelangsungan hidup manusia dan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yaitu penebusan atau keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24 menyatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8 juga mengingatkan kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia Allah bagi kita menunjukkan betapa besarnya kasih Allah bagi kita dan dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah merupakan kesempatan untuk kita bertobat dan kembali kepada Allah, karena berdasarkan kasih-Nya yang besar, Dia bersedia menerima dan memulihkan kita. Karena itu, marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam iman yang teguh dan setia kepada Allah. Di masa pandemi yang berkepanjangan ini, kita diingatkan agar kita selalu mengutamakan Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga kita mengutamakan protokol kesehatan. Pasti kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan setiap
kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan merenungkannya bersama. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami selalu hidup di dalam kasih setia-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat, hidup jauh dari dosa. Tuhan, kami adalah umat-Mu. Engkau yang selalu mengingatkan kami lewat segala cara agar kami selalu taat dan hidup setia. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Biarlah Engkau boleh menyertai mereka, memberikan kesehatan yang prima kepada mereka, agar firman yang mereka dengar, mereka baca, boleh menguatkan mereka, agar mereka boleh tetap di dalam naungan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Biarlah Engkau menjadi dokter di atas segala dokter, yang memberkati segala obat penawar yang mereka minum, agar mereka boleh beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan, khususnya Bapak Evin Surbakti, Bapak S. Yanturi, Oma Walalami, Saudari Mary Kaulu, Ibu Diaken Erlita Tarikan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan lewat firman-Mu, agar mereka boleh pulih di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini berdoa bagi jemaat-jemaat yang berusia lanjut. Engkau yang menemani mereka di dalam masa tua mereka, agar mereka selalu hidup di dalam kasih setia-Mu dan mengandalkan Engkau di dalam sisa-sisa hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. Ibu Lukinar Boru Sinurat, Bapak Sudiarsono, Saudara Bagus Sip Leo Sianturi, Saudara Edi Loyanca Surbakti. Engkau yang memberikan umur panjang kepada mereka, Engkau yang memberkati di dalam kehidupan mereka, dan Engkau selalu mengingatkan mereka agar selalu bersyukur, karena umur panjang adalah pemberian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Biarlah Engkau memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga yang hidup mengandalkan Engkau. Maka di dalam rumah tangga mereka akan selalu ada kedamaian, kesejahteraan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami pada saat ini juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang menanti kelahiran putra-putrinya. Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kekuatan agar mereka boleh sabar dan menanti akan kelahiran putra-putrinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga Erna Baban sektor 3, keluarga DA Siregar sektor 2. Biarlah Engkau selalu menemani mereka di dalam kehidupan mereka, baik bapak, ibu, anak-anak yang berada di dalam keluarga-keluarga ini. Engkau selalu memberikan kesehatan yang prima, selalu memberikan berkat yang berlimpah kepada mereka, dan selalu mengingatkan mereka agar selalu hidup di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar di bangku sekolah, baik di SD, SMP, SMU, maupun perguruan tinggi. Engkau selalu mengingatkan mereka agar mereka boleh rajin untuk belajar, mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah masing-masing dan di perguruan tinggi yang mereka tekuni, agar mereka boleh mendapatkan ilmu yang banyak demi mencapai masa depan yang telah Engkau siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja GPIB di seluruh Indonesia. Biarlah Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan yang prima kepada seluruh pendeta-pendeta yang melayani di gereja-gereja GPIB di kota maupun di pelosok-pelosok, agar firman-Mu boleh diberitakan dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami juga berdoa khususnya bagi Majelis Sinode GPIB. Biarlah Engkau selalu turut campur tangan di dalam tugas dan pelayanan mereka, agar gereja GPIB ini boleh menjadi pelita bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khusus bagi persidangan sinodal ke-21 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Biarlah Engkau turut campur tangan dan memberkati seluruh panitia dan semua yang membantu di dalam persiapan untuk persidangan sinodal ini, ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang prima kepada seluruh panitia maupun pengurus-pengurus yang akan menjadi panitia atau hamba-hamba-Mu yang akan menyukseskan persidangan sinodal ke-21 ini, ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa bagi Mupel Jabar 1. Kami berdoa khusus bagi ketua, wakil ketua, ketua 1, ketua 2, dan seluruh Mupel Jabar 1 yang melayani. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pelayanan yang prima, yang setia kepada seluruh pengurus Mupel Jabar 1, agar pelayanan di Mupel Jabar 1 ini boleh terjaga di dalam kuasa kehadiran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa bagi
Gereja GPB Peniel Yuda Yogra Dayakolot Bandung, Engkau memberkati Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Sulistiati Solvina dan seluruh majelis dan pengurus-pengurus Pelkat, seluruh Satgas COVID-19. Engkau mempersatukan kami agar kami boleh melayani Engkau di persekutuan kami ini dengan tulus hati. Kami berdoa bagi pegawai gereja, koster gereja, dan keamanan lingkungan. Biarlah gereja kami boleh disertai dengan kenyamanan beribadah yang saat ini kami lakukan lewat rekaman ibadah-ibadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah-ibadah Pelkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa bagi anggota TNI dan Polri. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap anggota-anggota agar mereka boleh menjalankan tugas dan pelayanan mereka untuk mengamankan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus bagi situasi bangsa dan negara, khususnya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Engkau turut campur tangan, Engkau mengingatkan mereka agar mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan panggilan yang telah Kau utus kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa bagi Danyon Sipur 3 Yuda Yogra bersama seluruh anggota dan seluruh keluarga. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai aparat negara untuk mengamankan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu lewat ibadah-ibadah yang kami siapkan lewat YouTube kepada jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan lewat firman yang telah disampaikan lewat khotbah-khotbah minggu, khotbah ibadah-ibadah keluarga maupun ibadah-ibadah Pelkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Malaiki 3 ayat 10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Mario berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari hari-hari hidup kami Engkau pelihara dengan berkat-berkat-Mu. Karena itu dalam ibadah ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan dan kesaksian di dalam gereja. Mampukan kami untuk memberi diri kami di
dipakai oleh Tuhan menyebarluaskan kasih dan kebaikan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Intisari Warta, Minggu 1 Agustus 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.